Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kajian Omar, obrolan Maghrib Rabu. Dan seperti biasa kita bersama-sama akan belajar dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan diriwayatkan oleh para imam-imam yang terjamin kesohihannya bahwa cerita ini memang bersumber dari Kanjeng Nabi. Cerita yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadisnya sudah pasti hadis sahih. Ya. Sudah pasti bahwa runutannya itu yang menceritakan memang betul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ceritanya bagaimana? Kanat imro'atan. Jadi ceritanya ada dua orang perempuan atau dua orang ibu-ibu, karena ini kan sebentar lagi kita hari ibu ya. Tanggal berapa mas? Oh tanggal 22. Berapa hari lagi Pak Arti? 4 hari lagi ya. 4 hari lagi ya, hari Ahad ya. Kanat imro'atan, ada dua orang ibu-ibu, ma'ahuma ibnahuma, masing-masing dari ibu ini bawa anaknya, bawa bayinya, ya, anaknya yang masih bayi. Ketika mereka sedang membawa anaknya ini, ja'adhi'bu, lalu datang serigala. Apa yang dilakukan oleh serigala? Fadhahaba bibni ihdahuma, salah satu dari anak itu diambil, dibawa, diterkam, lalu dibawa kabur sama si serigala ini. Terjadilah kemudian perselisihan, anak siapa ini yang dibawa, karena masing-masing dari dua orang ini sama-sama bawa anak. Faqalat sahibatuha, salah satunya mengatakan, salah satu dari ibu itu mengatakan, innama dhahaba bibnik, yang dibawa kabur sama serigala, yang diterkam serigala itu anak kamu. Waqalat ukhra, yang satunya mengatakan, innama dhahaba bibniki, enggak, yang dibawa itu anak kamu. Ini juga lagi rame ya di sosial media, ada bayi yang tertukar begitu Bu, kalau nggak salah begitu ya. Nah, ini kira-kira kayak gitu kasusnya. Ini yang dibawa pergi sama serigala, yang diterkam sama serigala tuh anaknya siapa? Masing-masing saling melempar, anak kamu, enggak itu anak kamu. Karena memang sayangnya seorang ibu dengan anaknya. Fatahakama ila Dawud, lalu kedua ibu ini menghadap Nabi Dawud untuk diberikan putusan. Faqadha bihi lil kubra, Nabi Dawud memberikan keputusan bahwa bayi yang masih hidup adalah milik ibu yang besar atau ibu yang lebih tua secara usianya. Dalam hadisnya begitu. Setelah dikasih keputusan sama Nabi Dawud, fakharajata ala Sulaiman ibni Dawud, mereka kemudian menghadap Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Dawud. Apa yang dikatakan sama Nabi Sulaiman? Nah, fa'akhbartahu, dua orang ibu ini menceritakan kejadiannya sama Nabi Sulaiman. Faqala, lalu Nabi Sulaiman memberikan keputusan, u'tuni bisikin, ambilkan saya pisau. Asyukkuhu bainahuma, udah daripada ribut, ambilkan saya pisau, saya belah jadi dua. Ya. Udahlah masing-masing bawa separuh-separuh aja gitu, biar nggak ribut. Faqalatis sughra, maka ibu yang muda itu atau ibu yang kecil itu mengatakan, la taf'al yarhamukallah,
tolong jangan lakukan, jangan belah bayi ini, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Huwa ibnuha, anak ini udah milik dia aja. Jadi ibu yang lebih muda atau ibu yang lebih kecil itu mengalah, udah dah, biar buat dia aja. Ini anak dia gitu. Faqadha bihi lis-sughra. Karena ungkapan dari ibu yang kecil ini atau ibu yang muda ini justru kemudian Nabi Sulaiman memberikan bayinya untuk yang kecil ini. Kenapa? Karena ibu yang sesungguhnya pasti tidak akan tega untuk membelah anaknya, untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Sulaiman tahu, oh justru dia yang protes, oh justru dia yang raung-raung supaya tidak dilakukan pembelahan ini. Berarti ini anak dia. Sebegitu hakimnya Nabi Sulaiman. Nah, sekali lagi ini hadisnya adalah hadis sahih. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Jadi tadi kalau kita lihat sebelum Nabi Sulaiman memberikan keputusan, yang memberikan keputusan terlebih dahulu adalah Nabi Daud. Nah, ternyata keputusannya berbeda. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau setiap nabi saja potensinya berbeda, maka kita sebagai manusia itu wajar kalau potensi kita berbeda. Nabi-nabi itu sama Allah Subhanahu wa taala disifati dengan potensi terbesarnya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud potensi terbesarnya adalah innahu awwab. Nabi Daud itu istighfarnya, zikirnya, wiridnya itu nggak ada yang ngalahin gitu. Kalau Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan banyak bersyukur. Kalau Nabi Musa disifati sama Allah Subhanahu wa taala adalah nabi yang ikhlas. Kalau Nabi Ibrahim disifati sama Allah Subhanahu wa taala sebagai shadiqul wa'di, orang yang pasti menunaikan janjinya. Jadi nabi saja potensinya masing-masing. Maka jangan kemudian kita iri, jangan kemudian kita merasa rendah diri kalau kita tidak sama dengan teman yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala pasti sudah memberikan potensi tertentu kepada kita. Jangan semuanya minta kaya, karena enggak semua orang itu berpotensi kaya, dan itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta semuanya itu sehat, karena pasti ada orang yang mungkin secara harta dikasih lebih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi secara sehat mungkin dikasih agak kurang. Ada orang yang secara hidup pas-pasan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kekuatan yang jauh lebih luar biasa. Ada orang yang nggak begitu cantik misalkan, tapi dia kasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala hal yang lain. Jangan semuanya kemudian minta ganteng, jangan semuanya kemudian minta cantik, enggak. Allah sudah kasih potensi masing-masing orang. Tinggal kemudian kita mencari, kita ini kompetensinya di mana, yang kemudian kita harus asah di situ. Itu potensi saya, itu kelebihan saya di situ. Apa dicari teman-teman sekalian. Lalu kemudian kalau kita ini iri sama orang gitu ya, harus memaksakan diri. Ya kalau kita mau belajar gitu ya, tapi kalau sampai maksain padahal kita nggak punya potensi di situ, itu bisa berbahaya. Ada cerita fabel dari orang barat itu. Ceritanya kodok ketemu sama banteng. Gedean mana? Gedean banteng. Si kodoknya iri. Kata kodok, saya pengenlah bisa sebesar banteng, sekeker banteng. Banteng itu kalau jadi laki-laki perutnya six pack lah ya. Makanya nggak usah lah semuanya six pack. Ya ada yang one pack gitu nggak apa-apa juga lah gitu ya. Orang potensinya masing-masing gitu. Menghibur diri. Jadi si kodok itu pengen kayak banteng. Maka kemudian dia melembungke awake. Apa bahasa Indonesianya itu? Kayak meniup dirinya gitu ya, biar supaya besar. Ya, mungkin dicampur sama angkat barbel atau push up atau apa, biar agak lebih metekol gitu kan. Nge-gym. Lalu dia tanya sama temennya, gimana? Saya udah lebih gede belum sekarang badannya? Ya lumayan lah, tapi kalau sama banteng ya tetap lebih gede banteng. Dia belum puas, akhirnya dia melembungke lagi, meniup lagi dirinya.
Tanya lagi gimana? Oh sekarang udah lebih gede. Tapi kalau sama banteng belum. Terus dia pelembung gitu terus sampai kemudian pecah, meledak perutnya. Nah ini meskipun cerita fabel dan dikarang sama orang barat, menurut saya hikmahnya juga banyak dari cerita ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita kasih potensi tertentu, syukuri itu. Kalau kita selalunya iri pada potensi orang lain dan kita emang nggak bisa ngejar, wah mati-matian bisa mati beneran. Minimal kita akhirnya tidak bisa menikmati hidup yang sedang kita jalankan ini. Selalunya ngeresah terus, gitu. Selalunya kita ngerasa ada kurangnya terus, gitu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran yang kedua adalah memang Nabi Daud ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai dan bijak di dalam memutuskan. Ini bukan cerita yang pertama aja, banyak cerita-cerita tentang Nabi Daud ya. Jadi pernah ada orang juragan kambing. Juragan kambing waktu itu malam-malam, kambingnya lepas makan sawah tetangganya. Tangganya punya kebun, entah itu kebun apa berarti ya, mungkin kebun jagung atau kebun apa gitu. Nah si kambingnya itu ngerusak si kebun. Maka dua orang ini berselisih kemudian kan, saya minta ganti rugi, kata pemilik kebun. Kata juragannya enggak gitu. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi Daud. Kata Nabi Daud, saya kasih keputusan. Keputusannya adalah kambingmu yang banyak itu ambil beberapa, digunakan untuk ganti rugi kebun tetanggamu yang rusak ya. Kalau kambingnya ada 10, ambil 2, maka tinggal 8. Tapi akhirnya mereka berdua pergi ke Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, bukan begitu keputusannya, bukan begitu hukumnya. Hukumnya adalah begini, kebun kamu kan rusak, maka si juragan kambing itu harus memperbaiki kebun yang rusak itu. Nah ketika kebunnya rusak, itu kan harusnya ada hasil yang bisa dijual, akhirnya kan nggak bisa dijual sementara waktu, dalam beberapa hari atau dalam beberapa pekan sampai kemudian kebunnya bagus lagi. Nah sementara waktu sambil kebunnya diperbaiki, kambing yang rusak tadi itu diambil susunya. Diambil susunya dan susunya dikasih untuk yang punya kebun. Nah, ya. Jadi keputusannya berbeda. Nah, keputusannya berbeda. Yang diambil adalah keputusannya Nabi Sulaiman. Pernah ada orang itu curhat sama Nabi Sulaiman, lapor sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, bebek saya ada yang nyuri. Ya, kalau bahasa Pekalongannya, bebek saya ada yang nyuri, tapi saya nggak tahu yang nyuri siapa karena itu waktu malam-malam. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan as-sholatu jami'ah. Sholat gitu. Maka semua orang sholat. Ini tolong jangan ditanya dulu Nabi Sulaiman sholatnya priye, aku juga nggak ngerti ke. Ono ruku epora, ono itidal epora, sujud. Ya semoga kau kuila. Sholat. Setelah selesai sholat, Nabi Sulaiman kemudian khutbah. Bagaimana mungkin di antara orang yang baru saja sholat, tapi di kepalanya ada bulu bebek yang baru dia curi. Maka orang itu ngelihat ininya kan, diusap-usap kepalanya, ada nggak nih bulu bebek? Padahal nggak ada bulu bebeknya. Tapi dari situ kemudian Nabi Sulaiman tahu siapa yang nyuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang dalam agama Islam ini yang sejarah-sejarah gitu. Umat Islam itu faqih betul ya. Umat Islam itu hakim betul. Ada orang namanya Iyas Al-Qadhi. Nama aslinya Iyas Al-Qadhi ini karena dia sering memberikan qadha, memberikan hukum, memberikan putusan kepada orang, akhirnya disebutnya Iyas Al-Qadhi. Ada seorang pemuda bilang sama Iyas Al-Qadhi, Iyas, kalau saya minum air putih boleh nggak? Boleh. Kalau saya makan anggur, boleh nggak? Boleh. Terus kalau anggur saya campur sama air, jadi khamr, kenapa? Nggak boleh. Kenapa kemudian ketika anggur dicampur sama air, jadi arak, jadi minuman keras? Nggak boleh. Padahal airnya awalnya boleh. Anggurnya boleh. Tapi kenapa ketika dicampur, nggak boleh? Nah, orang pintar oke jawabnya.
Nah, Iyas Al-Qadhi itu jawabnya juga pintar. Kata Iyas Al-Qadhi, Mas, kalau saya cipratin jenengan pakai air, jenengan sakit nggak? Enggak. Kalau saya taburin jenengan debu, jenengan sakit nggak? Di depannya ada kendi, kira-kira begitu. Kendi tahu ya Bapak Ibu ya, gelas yang kendi lah. Kalau kendi ini tak lempar ke neng raimu, kira-kira loro ora gitu. Loro, ya podo kayak gitu. Iya kan? Nah, ada hal-hal yang memang ketika digabungkan menjadi bentuk lain gitu. Ya, menjadi bentuk lain. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah Umar bin Khattab ini berselisih sama Badui. Ya. Orang Badui itu orang kampung. Dan Umar bin Khattab waktu itu posisinya sudah menjadi khalifah. Jadi Umar beli kuda. Ya. Setelah terjadi transaksi jual beli, kudanya dibawa pergi sama Umar. Terus Umar manggil lagi si Badui. Ternyata kudamu cacat. Saya minta kembali uangnya. Kata orang Badui, nggak bisa. Saya jual sama kamu dalam kondisi sehat gitu ya. Saya jual dalam kondisi baik-baik saja. Akhirnya terjadi perselisihan antara Umar bin Khattab yang waktu itu posisinya sudah menjadi Amirul Mukminin dengan orang kampung, orang Badui. Kata orang Badui, kalau gitu kita ngadep aja, minta seseorang mutusin perkara kita. Hebat ya, orang kampung berani sama presiden gitu. Nah, kalau gitu kita cari hakim siapa? Kata Umar, oke, kita cari hakim. Siapa hakimnya? Disepakati namanya adalah Shuraih ibnu Harith. Kata Shuraih ibnu Harith, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu waktu ambil kuda ini dalam kondisi sehat nggak? Kondisinya sehat, kata Umar bin Khattab. Kalau kamu mau balikin kuda ini, ya silahkan, tapi tolong balikin juga dalam kondisi sehat juga. Karena kamu ambil dalam kondisi sehat, balikin boleh, tapi juga dalam keadaan sehat. Kata Umar bin Khattab, apakah hukum ini seadil ini? Apakah hukum ini sebijaksana ini? Umar bin Khattab mau menerima. Saking senangnya Umar bin Khattab dengan keputusan itu, akhirnya orang tadi langsung dijadikan hakim agung di Kufah. Udah, kamu pergi ke Kufah. Diangkat, dilantik sama Umar bin Khattab menjadi hakim di sana. Nah, ini Islam ini luar biasa. Ada orang bukan siapa-siapa, tapi berani mendebat Amirul Mukminin, dan yang didebat itu Amirul Mukmininnya adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mau menerima itu, padahal kita tahu Umar bin Khattab tuh kayak apa gitu, seserem apa, tapi orang nggak pakai sama Umar bin Khattab. Itu kan kalau bukan karena keadilan Islam, kalau bukan karena Islam itu memberikan ruang yang besar terhadap orang boleh berekspresi, orang boleh beropini, dan itu ada toleransinya dalam Islam, nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di antara pelajaran yang selanjutnya yang ketiga adalah kita perlu memiliki kebesaran hati untuk menerima perbedaan pendapat. Yang saya baca dan saya renungi bahwa Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu kan bapak sama anak. Yang diambil keputusan siapa? Keputusan anaknya. Wah, itu kan lapang dada betul Nabi Daud itu. Kalau kita yang di posisi Nabi Daud kan belum tentu mau, nggak bisa dong. Aku ke luwih tua deh awakmu gitu kan. Apalagi Pak bahasanya Pak, lebih berpengalaman, wah banyak apa? Lebih senior gitu kan. Nggak bisa, saya lebih tahu tentang masalah ini kan. Mongkon dewa dadi nabi kan. Orang kuat. Nabi Daud punya kebesaran hati, itu diterima sama Nabi Daud meskipun pendapat yang diambil adalah pendapat anaknya. Imam Syafi'i juga luar biasa. Imam Syafi'i itu kan punya murid namanya adalah Imam Ahmad. Dan dalam beberapa masail fiqhiyah, dalam beberapa permasalahan-permasalahan fikih, pendapat Imam Ahmad itu berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Dan itu babnya adalah bab fikih Bapak Ibu sekalian. Yang banyak orang mengatakan itu adalah bab yang sensitif, tapi Imam Syafi'i menerima itu.
tidak mempermasalahkan itu. Apalagi yang sifatnya adalah sifat ijtihadi biasa gitu. Kita perlu belajar untuk bisa lebih berlapang dada. Mau makan apa, mau sarapan apa gitu kan. Mau sarapan ndok opo telur, ribut. Padahal kan podo ndok karo telur gitu. Nah, Imam Syafi'i itu luar biasa. Nabi Dawud juga luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, karena perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam agama ini, kita juga jangan mau diadu domba ketika bersentuhan dengan bab-babnya adalah masalah-masalah fikih. Umat Islam ini mudah sekali disulut, ya, diadu domba, diajak berantem pada bab-bab yang sifatnya adalah masalah fiqhiyah. Di sini tata caranya A, di sini tata caranya B gitu. Lalu kemudian kita berantem. Padahal Imam Syafi'i sama Imam Ahmad tidak ada masalah di situ. Selama semuanya ada dasarnya dan selama semuanya yang mengatakan adalah ulama, kita harus saling menghormati, saling menghormati. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir pelajarannya adalah kita perlu menerima kekalahan. Kita perlu ridho terhadap hal-hal yang tidak memuaskan kita. Kita mengambil pelajaran dari salah satu ibu tadi ya, ibu yang besar itu, harusnya kan dia terima aja. Dia kan tahu bahwa bayi yang dia akuin itu kan bukan bayi dia. Dia udah tahu itu. Tapi kan dia nggak mau terima itu. Anaknya dimakan sama serigala, dia nggak mau terima. Dia akhirnya ngambil bayinya orang lain dan dia akui bahwa ini adalah bayi punya dia. Sebetulnya kalau dia menerima ada takdir bahwa oh ya anak saya dimakan sama serigala, selesai itu masalah. Tapi kan dia memperbesar masalah itu dengan ngambil bayi milik orang lain, terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Datang kepada Nabi Daud, datang kepada Nabi Sulaiman. Semestinya terima itu. Karena sifat dunia itu kan tidak sempurna. Kata Adam Syarqawi itu nggak mungkin dunia ini sempurna, itu nggak mungkin, dan kita perlu menerima ketidaksempurnaan dunia ini. Ada cerita fabel, ini juga dari Eropa gitu ya. Ceritanya ada ular, Bapak Ibu sekalian. Ular itu masuk ke bengkel tukang kayu. Nah, tukang kayu itu biasanya kan alat-alatnya apa aja? Palu, paku, gergaji gitu ya, gergaji. Si ular ini masuk dalam kondisi gelap, malam gitu ya, masuk ke bengkel itu gelap. Nah, ketika dia ngoget begini, tubuhnya itu kena sama gergaji, maka tubuhnya berdarah, luka. Tapi dia nggak terima sama si gergaji tadi itu. Dianggapnya gergaji ini adalah musuhnya, maka dia melebarkan mulutnya, karena kan bisanya ular itu kan ada di giginya, betul ya. Nah, akhirnya si gergaji tadi digigit. Ketika gergaji itu digigit, yang terluka siapa? Ularnya kan. Si mulutnya jadi terluka. Tadinya kan ininya aja, tadinya tubuhnya aja, ini jadi mulutnya terluka. Marah juga dia. Akhirnya dia pikir ini musuh ini harus dibunuh. Cara ngebunuhnya kalau nggak bisa diapain? Dililit kan. Sama dia gergaji itu dililit. Yang patah-patah siapa? Ularnya. Ini kalau nggak salah yang cerita itu Aesop kayaknya, punya cerita itu. Maka sebetulnya ketika dia terluka di awal, selesai gitu, udah. Tapi kan dia nggak mau, dia terus saja ngelawan sama gergaji itu, malah kemudian yang binasa adalah dianya sendiri gitu ya.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu fokus kepada banyak hal yang sebetulnya masih bisa kita syukuri. Bukan berarti kemudian kita tidak harus mengejar impian, cita-cita, dan lain sebagainya. Tapi ini masalah fokus. Dale Carnegie itu mengatakan gini, manusia itu seringkali hanya berfokus kepada 10% kekurangannya, kegagalannya, sementara padahal dia dikasih kenikmatan 90%. Apa yang menyebabkan orang itu gersah Bapak Ibu sekalian? Karena dia fokusnya sama 10% itu. Kekurangannya padahal ya Allah nggak kasih banyak kekurangan itu, sedikit aja, tapi fokusnya di situ. Akhirnya orang banyak stres, orang gersah, orang sakit dan lain sebagainya. Makanya ketika pagi kita itu perlu merenungi zikir ini dengan betul-betul gitu ya. Allahumma inni asbahtu, gimana? Allahumma in asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Itu dimaknai betul-betul, ya Allah, matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah, dalam pagi ini saya dalam kondisi masih banyak kenikmatan. Di pagi ini saya masih sehat gitu. Di pagi ini saya masih banyak Engkau tutupi kekurangan-kekurangan saya. Maka sempurnakanlah itu semuanya. Waktu sore kita juga bilangnya begitu juga. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ketika sore kita ngakuin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah matur nuwun ya Allah. Karena di waktu sore ini saya dalam kondisi banyak nikmat yang Engkau berikan. Saya juga masih sehat. Saya juga masih banyak kesalahan-kesalahan yang Engkau tutupi. Maka sempurnakanlah itu semuanya ya Allah. Banyak nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita belajar, lalu kemudian yang kita belajari susah, nggak bisa, kita terima. Kita berusaha, ternyata kita gagal, kita terima. Kita coba bisnis yang nggak laku, kita terima. Kita jalan kemudian kepleset, ya kita terima. Karena dengan menerima itu Bapak Ibu sekalian, kita akhirnya bisa belajar gimana ya caranya biar nggak kepleset lagi, gimana ya caranya biar nggak rugi lagi, gimana caranya biar laku gitu. Tapi kalau kita nggak menerima, kita ngeluh itu seringkali berarti maidu. Yang disalahkan akhirnya orang lain. Ketika yang disalahkan orang lain, akhirnya kita tidak belajar. Kita akhirnya tidak belajar. Kita perlu menerima itu untuk kemudian kita belajar. Oh, kesalahannya ada di saya ini. Oh, kelemahannya ada di saya ini. Terus gimana dong? Kan rata-rata kita nggak mau mengakui itu. Paling enak lempar kesalahan itu ke orang lain. Karenanya di dalam tarikh Damaskus, ini cerita terakhir, Imam Al-Auza'i itu pernah cerita. Waktu itu kita mau pergi jihad. Imam Al-Auza'i menceritakan, saya dapat cerita lagi dari seorang hakim, seorang bijak. Seorang hakim ini nggak disebut namanya siapa. Si hakim ini bercerita bahwa waktu itu mau pergi jihad, mau pergi bertempur. Ada satu tenda, kedengeran di tenda itu orang zikir terus. Zikirnya adalah Allahumma inni ahmaduka hamdan katsiran. Ya Allah, saya memuji Engkau ya Allah. Saya bersyukur kepada Engkau ya Allah dengan rasa syukur yang banyak sebanyak Engkau memberikan nikmat kepadaku. Lalu diintipkan sama si hakim ini, orang ini siapa? Kok sampai dia zikirnya kayak gitu banget? Kok sampai dia itu memuji Allah sebegitu dahsyatnya? Nikmat apa yang telah Allah berikan kepada dia sampai dia mengatakan Allahumma inni ahmaduka hamdan katsiran. Ya Allah, pokoknya saya bersyukur banget sama Engkau. Ketika diintip, orang yang di dalam tenda itu adalah tangannya buntung, kakinya buntung, dan matanya buta. Ini kisah betul ya Bapak Ibu sekalian di tarikh Damaskus. Tarikh Damaskus, kisahnya betul. Maka si hakim tadi penasaran, ini orang tuh cuman ngelantur, maksudnya ya sedang menghibur diri atau memang itu betulan bahwa dia tuh bersyukur sama Allah. Ditanya, apa yang membuat kamu mau berzikir dengan zikir yang begitu padahal keadaanmu seperti ini?
Lalu orang dalam tenda itu mengatakan, saya masih punya lisan untuk berzikir dan saya masih punya fisik, yang fisik saya ini ternyata bisa sabar. Kalau seandainya datang api dari atas langit menimpa saya tetap akan sabar. Jadi dia mau bilang saya itu mentalnya kuat. Alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan mental. Meskipun saya fisiknya kayak gini, tapi yang mahal itu kekuatan mental saya. Lalu si hakim ini percaya bahwa orang ini memang zikirnya betul. Lalu orang dalam tenda tadi yang buta buntung itu mengatakan, saya punya hajah, saya punya keperluan, kamu bisa bantu nggak? Kalau saya bisa bantu, saya bantu apa itu? Kata orang buntung ini, anak saya itu sudah berjanji mau ambilkan air wudhu supaya saya bisa wudhu. Anak saya juga sudah berjanji mau menyiapkan iftar, berarti dia posisinya dalam kondisi puasa. Tapi sejak kemarin anak saya nggak datang-datang, tolong carikan. Maka si hakim ini nyariin, karena dia nggak mungkin bisa nyarikan buta, buntung dan semuanya. Dicarikan sama si hakim ini, ketemu. Anaknya dalam kondisi apa? Akalahu sab'u, dimakan sama hewan buas. Maka si hakimnya dalam hatinya bilang, saya harus ngomong gimana ya sama orang ini ya? Kok musibah bertubi-tubi sama dia, saya sampai mau ngomongnya aja nggak tega gitu. Tapi kemudian dia kepikiran, oh saya punya cara. Ini dia datang. Pertanyaan yang pertama dari seorang hakim itu adalah, kedudukan kamu sama Nabi Ayub tinggi mana? Lebih tinggi Nabi Ayub. Kamu tahu kan kalau Nabi Ayub itu kedudukannya lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pernah kesepian gitu. Orang-orang kan semuanya pada menyingkir, ya. Orang-orang pada menghindar semuanya, nggak mau ngolom sama Nabi Ayub. Iya, saya tahu itu. Maka kemudian si hakimnya bilang, anakmu sudah meninggal dimakan sama hewan buas. Maka si orang dalam tenda itu mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menanamkan rasa kecewa di dalam hati saya. Jadi sekalinya dia kaget itu karena anaknya dimakan itu. Lalu kemudian orang ini meninggal. Saat itu juga langsung meninggal, supaya penyesalannya itu di mata Allah Subhanahu wa taala nggak berkepanjangan, ya. Dikasih maunah sama Allah begitu. Kasih pertolongan sama Allah, langsung meninggal saat itu juga. Lalu kemudian dimandikan, dikebumikan. Malam-malamnya si hakim ini didatangi mimpi. Mimpinya ketemu orang tadi itu. Kata hakim, alasta sahibi, bukankah kamu ini teman saya yang waktu itu di tenda? Iya betul. Apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga? Karena dalam mimpinya dia masuk surga. Kata orang buntung tadi, ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul bala, kepada orang yang dikasih bencana, kepada orang yang dikasih kesulitan, dan dia tetap bersabar. Dan Allah juga akan kasih hadiah kepada orang yang dikasih nikmat dan dia mau bersyukur. Kata Imam Al-Auza'i, sejak saat itu saya mencintai ahlul bala. Sejak saat itu saya selalu suka mau berdekat-dekatan sama orang yang ditimpa musibah, karena dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.